Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi terkait kasus pemerkosaan guru pesantren di Bandung, Jawa Barat yang tengah jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke sorotan pertama Tribuners. Kasus pemerkosaan guru pesantren di kota Bandung, Jawa Barat belakangan tengah menjadi sorotan. Pasalnya, pelaku bernama Heri Wirawan diketahui telah memperkosa belasan santriwati. Akibat aksi bejat Heri, sebanyak 8 korban hamil, satu diantaranya bahkan mengandung sebanyak 2 kali. Korban yang merupakan santriwati tersebut kebanyakan berasal dari luar Bandung yang diiming-imingi disekolahkan gratis oleh pelaku. Kabar terkait jumlah korban kebejatan Heri pun simpang siur. Saat awal kemunculan berita ini disebutkan bahwa korban berjumlah 12 orang. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut lantas mengatakan bahwa total jumlah korban adalah 21 orang. Ketua P2TP2A Garut, Diah Kurniasari mengatakan, korban tak hanya berasal dari Garut saja, tetapi juga beberapa wilayah lain. Khusus untuk korban asal Garut ada 8 orang yang melahirkan. Seluruhnya telah mendapatkan pendampingan dari tim P2TP2A. Sementara itu, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jabar, Dodi Ghazali Emil, dalam keterangannya pada Sabtu 11 Desember memastikan bahwa jumlah korban terdakwa adalah 13 orang. Sebanyak 12 orang menjadi korban pemerkosaan, sedangkan 1 orang merupakan korban pelecehan seksual. Dodi mengatakan jumlah ini sesuai dengan berkas yang diterima oleh Kejati Jabar dari Polda Jabar. Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RDA Caniago saat dikonfirmasi. Menanggapi jumlah korban yang bertambah sesuai data P2TP2A Garut, RD mengimbau kepada korban Heri untuk segera melapor. Aksi bejat Heri Wirawan menuai kecaman dari masyarakat hingga sejumlah tokoh. Total ada 8 anak yang harus melahirkan imbas perbuatan tak senonoh Heri Wirawan. Berdasarkan data Kejati Jabar, total ada 13 orang yang menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual. Peristiwa ini diketahui dilakukan dalam periode 2016 hingga 2021. Banyak yang menduga bahwa istri Heri tahu bahkan terlibat dalam kasus ini. Namun dari hasil persidangan, pihak Kejati Jabar menyatakan istri Heri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh PLT Asisten Pidana Umum Kejati Jabar, Riono, saat dikonfirmasi pada Jumat 10 Desember. Riono memastikan istri Heri tak mengetahui aksi bejat yang dilakukan suaminya. Untuk melancarkan aksinya, Heri diketahui tak hanya melakukannya di satu tempat saja. Kasus ini sekarang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung pada bulan November untuk disidangkan. Atas perbuatannya, Heri Wirawan terancam pidana penjara 20 tahun. Tak hanya memperkosa, Heri Wirawan ternyata juga melakukan sejumlah hal lain pada santriwatinya. Heri juga mengeksploitasi para korban demi keuntungannya.
Pelaku diketahui merupakan pengurus pondok pesantren Madani Boarding School di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Sekretaris RT setempat, Agus Tatang, mengatakan bahwa para santriwati di tempat tersebut dipekerjakan sebagai kuli bangunan. Hal ini dilakukan selama proses pembangunan pesantren tersebut. Agus mengungkapkan bahwa murid di pesantren tersebut seluruhnya adalah perempuan. Tak hanya jadi kuli bangunan, dana program Indonesia Pintar atau PIP yang seharusnya jadi hak korban juga diambil pelaku. Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK Livia Istania DF Iskandar mengungkapkan hal ini disampaikan oleh saksi. Tak cukup sampai di sini, bayi hasil pemerkosaan juga dimanfaatkan oleh Harry untuk meminta dana bantuan sejumlah pihak. Bayi-bayi tersebut diakui sebagai anak yatim piatu. Sementara itu, dihubungi terpisah, kuasa hukum korban, Yudi Kurnia, menjelaskan bahwa para santriwati tidak belajar 100% di tempat tersebut. Para korban hanya ditugaskan membuat proposal yang digunakan untuk menggalang dana. Selama para korban berada di pesantrennya, Harry selalu melarang untuk pergi keluar rumah sendiri. Harry akan mengantar para santriwatinya apabila akan berbelanja. Selain itu, para santriwati juga dilarang untuk berbicara dengan tetangga. Kesorotan lainnya, Tribuners. Sebelum kasus pemerkosaan guru pesantren terhadap santriwatinya ini mencuat, orang tua korban disebut sempat dihubungi oleh pelaku. Menurut ayah korban berinisial YY, pelaku Harry Wirawan memintanya untuk tak melaporkan kasus ke polisi. Agar YY urung membuat laporan, Harry disebut menawarinya sejumlah uang. YY mengatakan meski dirinya berulang kali menolak permintaan pelaku, Harry terus meneleponnya. Anak YY termasuk santriwati yang melahirkan akibat aksi bejat Harry. Tak hanya menawari sejumlah uang, Harry disebut juga selalu menanyakan keberadaan YY. Untuk menindaklanjuti kasus ini, YY lantas menghubungi saudaranya yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum di Garut. Pria tersebut kemudian resmi melaporkan Harry pada 18 Mei 2021. Pria tersebut menceritakan peristiwa naas itu diketahuinya saat sang putri pulang 3 hari sebelum Lebaran. Kala itu, anak YY meminta ditemani untuk ke kamar mandi. Pria 44 tahun itu mengaku curiga dengan gerak-gerik sang anak. Setelah mendatangi seorang tokoh agama untuk berkonsultasi, barulah putri YY membongkar aksi bejat Harry. Kini, putri YY sudah melahirkan dan anaknya berusia 1,5 tahun. Dari cerita sang anak, pelaku selalu memaksanya melakukan hubungan badan. Meski selalu menolak, korban ditarik oleh pelaku hingga bajunya robek.
Heri Wirawan merupakan guru pesantren di Kota Bandung yang jadi pelaku pemerkosaan terhadap belasan santriwatinya. Dari hasil penyelidikan, pelaku memulai aksinya sejak 2016 hingga 2021. Akibat perbuatannya, 8 orang sampai melahirkan dan 1 di antaranya memiliki 2 orang anak. Kondisi ini tentu membuat para keluarga korban merasa terpukul dan geram, termasuk yang dialami oleh seorang kakak korban asal Garut, Jawa Barat, berinisial AN, berusia 34 tahun. AN menceritakan pihak keluarga butuh waktu 6 bulan agar pelaku dihukum setimpal. Ia mengaku kecewa kasus ini baru ramai pemberitaannya belakangan ini. Menurutnya, selama 6 bulan berjalan, dirinya kesulitan mendapatkan informasi terkait proses hukum yang berjalan. Terlebih, dirinya tak memiliki kenalan di Bandung yang dapat memberikan informasi perkembangan kasus. Meski begitu, kini AN bersyukur kasus ini sekarang viral. Dengan begitu, seluruh pihak dapat melakukan pemantauan. Lain halnya dengan ayah seorang korban yang juga berasal dari Garut. Pria berinisial YY ini mengaku sangat marah begitu mengetahui perbuatan bejat pelaku. Yaya bercerita, saking syoknya sang istri mengalami kejang begitu mendengar cerita sang putri. Tak hanya itu, istri Yeye kemudian jatuh sakit. Pria tersebut mengaku sempat ingin menghabisi nyawa Harry apabila terjadi sesuatu pada sang istri. Seusai mendapat laporan sang anak, Yeye kemudian melaporkan Harry ke kepolisian. Setelah kasus pemerkosaan yang menimpa belasan santriwati di Bandung ini mencuat, terungkap sejumlah fakta di baliknya, yakni pelaku beraksi di sejumlah tempat. Tanya itu pelaku bahkan menyediakan tempat khusus selama hamil dan melahirkan. Disebutkan tempat tersebut berlokasi di rumah yang disebut base camp di wilayah Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Mereka juga harus melakukan pemulihan pasca melahirkan di tempat tersebut sampai bisa pulih total dan kembali berkumpul dengan santriwati lainnya. Ketika kembali, mereka akan dipaksa mengakui anak yang dilahirkannya sebagai anak yatim yang dititipkan. Saat ini, pihak P2T P2A mendampingi dan memberikan pelindungan pada 29 orang. Sebanyak 12 orang diantaranya masih di bawah umur dan 8 orang telah melahirkan. Tak hanya jadi korban eksploitasi seksual dan ekonomi, para santriwati juga dipaksa menjadi kuli bangunan. Ya pasti ada kepaksaan. Keterpaksaan. Keterpaksaan, tapi kan mereka tidak bisa untuk berontak karena mereka masih belajar di lingkungan itu. Dan apalagi walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuman si pelaku. Walaupun ada guru yang datang, ternyata
mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Jadi guru datang yang sudah sisanya mereka masak sendiri, anak-anak itu. Waktu itu ada 30 anak yang ada di pesantren itu. Jadi mereka diperlakukan ya gantian memasak, tidak ada orang lain lagi yang masuk ke dalam pesantren itu. Jadinya mereka pun sebenarnya tidurnya tuh bersama-sama gitu ya, kayak kobong gitu. Nah itu pelaku kalau itu ya main diambil gitu Bu ya. Ya, Di tempat itu atau tempat? Di tempat itu, walaupun tadi saya lihat ada yang dibawa ke hotel juga, ada itu. Aksi bejat pelaku juga membuat para keluarga korban merasa terpukul dan geram, termasuk yang dialami seorang kakak korban asal Garut, Jawa Barat berinisial AN. AN menceritakan pihak keluarga butuh waktu 6 bulan agar pelaku dihukum setimpal. Ia mengaku kecewa kasus ini baru ramai pemberitaannya belakangan ini. Menurutnya, selama 6 bulan berjalan, dirinya kesulitan mendapatkan informasi terkait proses hukum yang berjalan. Terlebih dirinya tak memiliki kenalan di Bandung yang dapat memberikan informasi perkembangan kasus. Meski begitu, kini AN bersyukur kasus ini sekarang viral. Dengan begitu, seluruh pihak dapat melakukan pemantauan. Lain halnya dengan ayah seorang korban yang juga berasal dari Garut. Pria berinisial YY ini mengaku sangat marah begitu mengetahui perbuatan bejat pelaku. YY bercerita saking syoknya sang istri mengalami kejang begitu mendengar cerita sang putri. Tak hanya itu, istri YY kemudian jatuh sakit. Pria tersebut mengaku sempat ingin menghabisi nyawa Harry apabila terjadi sesuatu dengan sang istri. Seusai mendapat laporan sang anak, YY kemudian melaporkan Harry ke kepolisian. Ketua P2 TP2A Kabupaten Garut, Diah Kurniasari mengungkapkan bayi dari para korban kini diasuh oleh keluarganya masing-masing. Sedangkan korban kini masih menjalani trauma healing di rumah aman P2 TP2A. Diah menuturkan trauma healing tak hanya diberikan kepada para korban, tapi juga orang tua. Saat ini disebutkan bahwa kondisi korban sudah jauh lebih baik setelah mendapat penanganan. Rata-rata korban berusia 13 hingga 15 tahun. Para korban yang masih terikat kekerabatan tersebut menimba ilmu di pesantren pelaku. Korban juga diberi pemahaman bahwa harus menaati guru. Seorang korban baru berusia 14 tahun ketika melahirkan anak keduanya pada November 2021 lalu. Anak pertama korban berusia 2,5 tahun. Pihak P2 TP2A Kabupaten Garut menyatakan siap membantu apabila korban tak sanggup merawat. Namun, para korban mengaku tak ingin dipisahkan dengan anaknya. Tak hanya asal Garut, ada pula korban yang berasal dari Tasikmalaya. Komisi Pelindungan Anak Indonesia daerah Tasikmalaya menyatakan langsung menghubungi keluarga korban begitu mendengar kabar itu. Selain memberikan dukungan moral, KPAID Tasikmalaya juga membantu pendidikan korban di masa yang akan datang. Yang mendampingi anak-anak, ternyata kami mendapati bahwa dari perbuatan bejat tersebut kami mendapati ada satu anak warga dari Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjadi korban. Tetapi alhamdulillah bahwa
Ananda kita ini tidak dalam kondisi hamil. Nah, Tapi sama sampai terjadi itu ya, Pak atau ya? Ya, tapi setelah kami melakukan komunikasi dengan orang tua korban, kami mendapati bahwa memang kondisi korban disampaikan kepada kami mengalami trauma, sehingga hari ini masih belum bisa untuk dilakukan komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga mungkin KPAI langkah-langkah ke depan adalah bagaimana kita bisa memulihkan kondisi psikisnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua juga bagaimana Ananda kita ini tetap mendapatkan hak pendidikannya. Terus yang ketiga, kami memastikan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, KPAI akan bersama-sama dengan Ananda, sehingga jangan khawatir, tidak sendiri, banyak orang yang memang memberikan dukungan moral untuk bersama-sama menyelamatkan anak-anak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kasus amoral guru pesantren di Bandung, Jawa Barat ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, termasuk pejabat. Mereka mengecam aksi bejat yang dilakukan oleh terdakwa Heri Wirawan terhadap belasan santriwatinya. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas menegaskan pihaknya akan menginvestigasi semua lembaga pendidikan, madrasah, dan pesantren demi menghindari terjadinya aksi yang sama di tempat yang lain. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Sahroni meminta agar Kemenak segera berkoordinasi dengan kepolisian terkait rencana tersebut. Sementara itu, anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, sempat mengunjungi para korban di kediaman masing-masing. Menurut Deddy, beberapa dari mereka sudah membaik, namun masih ada yang trauma. Deddy berujar sejumlah korban menyatakan ingin kembali bersekolah. Menurut Deddy, korban mayoritas dari Garut Selatan karena memang pelakunya berasal dari wilayah yang sama. Ia sengaja mencari korban dari kampung pedalaman di Garut karena dianggap lugu. Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, sehari sebelum wafat. Melalui akun Instagramnya, almarhum Mang Oded menyatakan pihaknya sudah memberikan pelayanan untuk memulihkan psikologis korban. Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang juga bergerak bersama UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Korban yang merupakan santriwati tersebut kebanyakan berasal dari luar Bandung yang diiming-imingi disekolahkan gratis oleh pelaku. Kabar terkait jumlah korban kebejatan Heri pun simpang siur. Saat awal kemunculan berita ini disebutkan bahwa korban berjumlah 12 orang. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut lantas mengatakan bahwa total jumlah korban adalah 21 orang. Ketua P2TP2A Garut, Diah Kurniasari mengatakan, korban tak hanya berasal dari Garut saja, tetapi juga beberapa wilayah lain. Khusus untuk korban asal Garut ada 8 orang yang melahirkan. Seluruhnya telah mendapat pendampingan dari tim tim P2TP2A. Sementara itu, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jabar, Dodi Ghazali Emil, dalam keterangannya pada Sabtu 11 Desember memastikan bahwa jumlah korban terdakwa adalah 13 orang. Sebanyak 12 orang menjadi korban pemerkosaan, sedangkan 1 orang merupakan korban pelecehan seksual.
Dodi mengatakan jumlah ini sesuai dengan berkas yang diterima oleh Kejati Jabar dari Polda Jabar. Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago saat dikonfirmasi. Menanggapi jumlah korban yang bertambah sesuai data P2TP2A Garut, RD mengimbau kepada korban Heri untuk segera melapor. Nama Atalia Praratia, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ramai dibicarakan warganet karena dianggap menutupi kasus pemerkosaan yang sudah terungkap sejak Mei 2021 lalu. Atas reaksi warganet di Jagadmaya, Ridwan Kamil akhirnya buka suara. Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil membagikan salah satu cuitan warganet. Ia menegur warganet yang malas membaca berita dan langsung menyimpulkan segala sesuatu dari judul saja. Kemudian Gubernur Jawa Barat tersebut meluruskan unggahan netizen dengan membagikan 6 poin menjawab tuduhan tersebut. Dalam 6 poin tersebut, ia menjelaskan kasus pemerkosaan santriwati memang telah diketahui sejak Mei 2021. Saat itu, pelaku langsung dilaporkan dan ditangkap polisi. Kesikapan itu membuat kasus ini sekarang sudah masuk ke tahap pengadilan. Ridwan Kamil sendiri berharap pelaku mendapatkan hukuman mati. Sementara itu, Atalia Praratia juga ikut buka suara melalui unggahan Instagramnya pada Minggu 12 Desember. Ia menegaskan tidak mengekspos bukan berarti menutupi kasus tersebut. Bunda Forum Anak Daerah atau FAD Provinsi Jawa Barat itu menjelaskan, publikasi di media justru akan membuat psikologi para korban terguncang. Ia memahami kemarahan warganet terhadap kasus ini. Untuk itu, Atalia meyakinkan publik bahwa saat ini Polda Jabar, UPTD PPA Jabar, P2TP2A Kota Kabupaten, Kejaksaan Tinggi, LPSK, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya tengah bekerja dengan profesional. Hal ini dilakukan untuk mengusut tuntas kasus ruda paksa yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Sejumlah pihak mendesak agar pelaku pemerkosaan 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat diberi hukuman maksimal. Satu di antaranya datang dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Yandri Susanto.
Yandri menilai tindakan Heri Wirawan sangat keji bahkan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Pasalnya, Heri telah memperkosa 12 santriwatinya hingga 9 bayi telah dilahirkan. Sehingga Yandri meminta agar pelaku dihukum penjara selama 20 tahun. Tidak hanya itu, Yandri juga mendorong supaya pelaku dijatuhi hukuman kebiri. Ia menyadari bahwa selama ini hukuman kebiri masih menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Namun, ia menilai hukuman tersebut diperlukan untuk memberikan efek jerah pada pelaku. Terkait desakan hukuman kebiri, Kejati Jabar menyatakan tengah mempertimbangkannya. Terlebih korban pelaku terbilang cukup banyak. Sementara itu, ahli psikolog forensik Reza Indragiri Amril mengatakan hukuman kebiri ini justru salah kaprah. Reza menyebut kebiri di Indonesia tidak diposisikan sebagai hukuman, melainkan untuk penanganan terapeutik. Sehingga kebiri ini bukan hukuman menyakitkan bagi pelaku, malah menjadi pengobatan. Lebih lanjut, Reza menyebut jika masyarakat ingin pelaku diberi hukuman yang sesakit-sakitnya, maka lebih baik dihukum mati. Namun, sebelumnya harus ada revisi terlebih dahulu terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!